saya buat berjalan itu sangat kesakitan. Saya diamputasinya tahun 1997 itu karena kanker tulang. Tuhan ini nggak adil gitu. Jadi kenapa ya harus saya yang kena? Lebih baik saya mati gitu. 7 tahun saya menyiapkan mental saya untuk saya akhirnya siap menjadi seorang disabilitas. Saya Nina Kusumawati, saya dengan komunitas Satu Hati yang berdomisili di Klaten. Komunitas Satu Hati itu terbentuk dari kegiatan sesama relawan yang memiliki visi dan misi yang sama untuk kita menjadi lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang dengan walaupun kita semua memiliki keterbatasan, tapi kita merasakan bahwa hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Awal saya terjun di komunitas Satu Hati dan beberapa teman relawan itu, awalnya kita terketuk untuk mendampingi difabel korban gempa Klaten, Jogja waktu tahun 2006. Jadi di situ banyak masyarakat yang menjadi korban gempa itu menjadi difabel dan mereka memiliki luka yang disebut luka dekubitus itu yang sangat parah sekali dan mereka tersebar di wilayah Klaten dan Jogja. Mereka tuh tinggalnya tuh jauh dari pusat kesehatan. Artinya mereka juga tidak bisa mobilitas yang secara mandiri. Artinya banyak keterbatasan yang mereka miliki, entah dari segi kendaraan mereka harus mereka tempuh, mereka butuh kendaraan yang mereka harus sampai ke pusat kesehatan untuk mereka bisa merawat lukanya mereka. Jadi saya dan teman-teman relawan itu kita keliling mendatangi rumah-rumah dari difabel itu untuk kita rawat lukanya. Itu kita memberikan dampingan untuk melakukan program home care, artinya program merawat luka yang mereka miliki itu, luka dekubitusnya itu kita rawat, kita berikan obat dan nutrisi. Kondisi yang mereka alami dengan yang saya alami itu tidak beda jauh. Dan kita dari teman-teman relawan pun kita memiliki visi dan misinya juga yang sama. Jadi kita merasa tuh jadi kami tuh satu hati gitu. Kita memiliki satu hati untuk bisa memberikan manfaat untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Jadi sebetulnya apa yang kami lakukan ini tidak untuk teman-teman difabel aja, tapi kita juga menyambangi juga para lansia itu yang tinggal sendiri, yang tinggal tanpa keluarga, mereka juga tinggalnya jauh di pelosok desa. Apa yang mereka rasakan, itu saya juga pernah merasakan. Jadi mereka menjadi difabel, itu mereka pastinya akan terpuruk, mereka akan mengalami mental yang
jatuh gitu. Jadi saya juga pernah ada di masa-masa seperti itu. Saya menjadi seorang disabilitas ini pada tahun 1997. Itu saya diamputasinya tahun 1997 itu karena kanker tulang yang didiagnosa oleh dokter itu pada tahun 1990. Jadi proses saya untuk siap menjadi seorang disabilitas itu saya memerlukan waktu itu tidak sebentar, 7 tahun. Saya menyiapkan mental saya untuk saya akhirnya siap menjadi seorang disabilitas, dan disitulah saya akhirnya memutuskan saya siap diamputasi. Awalnya yang saya rasakan itu saya pegel di bagian kaki saya itu saya rasanya tuh pegel, linu. Itu semakin hari itu ada seperti memar, terus bengkak gitu, sampai akhirnya saya buat berjalan itu sangat kesakitan. Waktu itu saya ke dokter dan disarankan dokter untuk di ronsen, dan di situ ketahuan kalau ada kelainan di tulang saya. Akhirnya dokter suruh saya biopsi. Pas di biopsi itu ketahuan itu stadium 2, dan di situ dokter menyarankan saya untuk diamputasi. Tapi saya waktu itu tahun 90 itu saya belum mau. Bahkan saya bilang sama dokter, kalau saya diamputasi mending saya disuntik mati, saya bilang. Jadi benar-benar saya tuh ada di titik terendah, dan di situ yang saya merasakan Tuhan ini nggak adil gitu. Jadi kenapa ya harus saya yang kena gitu? Kenapa ya teman saya nggak kena? Dari keluarga saya juga, saudara-saudara saya juga nggak ada yang kena. Kenapa harus saya gitu? Jadi di situ saya merasa benar-benar mental saya tuh jatuh banget. Waktu dokter vonis saya tentang penyakit saya dan saya harus amputasi, saya merasa dunia saya harus terhenti kalau saya diamputasi. Karena bayangan saya waktu itu kalau saya diamputasi, mungkin saya ada di hanya di dalam satu ruangan yang saya nggak bisa kemana-mana gitu. Artinya bayangan saya tuh cuman di dalam kamar. Nantinya kalau saya udah diamputasi, saya mungkin malu untuk ketemu orang atau gimana. Disitulah yang akhirnya sampai dulu tuh kalau ada orang kasih saran saya untuk bicara tentang penyakit saya dan memberi motivasi supaya saya semangat dan saya mau diamputasi, itu saya malah marah, masih belum mau terima, karena mereka kan tidak merasakan, yang merasakan saya, walaupun istilahnya di kaki saya ini udah rusak, udah ada penyakitnya, tapi pokoknya saya nggak mau gitu. Pokoknya saya kalau diamputasi saya mendingan milih mati gitu. Padahal jadi ada di titik istilahnya ya udahlah saya mati aja, tapi di satu sisi saya juga takut mati gitu. masih belum siap. Jadi pokoknya benar-benar itu ada di titik terendah. Jadi proses saya untuk akhirnya siap untuk menjadi seorang difabel dan diamputasi itu saya membutuhkan proses waktu yang tidak sebentar, 7 tahun saya, untuk mempersiapkan mental saya untuk akhirnya saya siap. Itu 7 tahun. Dukungan dari keluarga ya, dari orang tua, keluarga saya, saudara-saudara, teman-teman, bahkan semuanya ngedukung. Artinya mereka juga karena mereka sayang sama saya, jadi mereka
ya sudahlah, daripada saya menderita sakit dan harus berulang kali dioperasi, mereka menyarankan untuk saya juga mau diamputasi. Waktu itu terakhir kali dokter itu bilang sama saya, kamu nggak pengen lihat anak kamu tumbuh besar, kamu nggak pengen nanti lihat anak kamu nanti mungkin nanti akan ada cucu. Disitulah yang menggerakkan hati saya. Setelah saya diamputasi, jujur, saya nyesel. Ada rasa menyesal di diri saya. Tapi dalam artian bukan menyesal karena saya akhirnya kehilangan kaki saya gitu. Bukan itu yang membuat saya menyesal. Tapi yang membuat saya menyesal itu, kenapa ya? Kok saya nggak mau dari dulu gitu loh. Itu loh, jadi itu yang membuat saya menyesal. Saya merasakan setelah diamputasi itu rasa sakit yang selama 7 tahun saya rasakan itu hilang. Sekarang saya nggak ngerasa sakit lagi. Dan ya udah, setelah itu ya saya memiliki kehidupan yang baru. Saya terbebas dari rasa sakit dan saya ternyata masih bisa menikmati kehidupan saya sampai sekarang dengan saya bisa melihat anak saya tumbuh besar. Saya juga udah punya cucu saya juga tumbuh. Saya bisa lihat cucu saya tumbuh. Ternyata kehidupan saya setelah amputasi itu malah lebih berwarna lagi. Bahkan dulu sebelum saya amputasi itu, saya tuh nggak pernah pergi yang namanya keluar kota, yang ke kota-kota lain gitu. Setelah saya amputasi, saya berjalan dengan kaki palsu dan atau tidak dengan bantuan tongkat. Itu langkah saya bisa lebih jauh lagi. Bahkan saya bisa bisa pergi ke beberapa daerah untuk menjadi motivator, menjadi relawan untuk teman-teman sesama disabilitas. Semuanya mengalir aja. Saya bisa dibilang mungkin Satu Hati ini mungkin udah ada 5 tahun ya. Saya nggak pernah tahu pasti kapan berdirinya Satu Hati itu, kita nggak pernah tahu, karena memang kita berjalan dengan apa adanya gitu. Nggak pernah kita itu nginget kita terbentuknya kapan gitu, nggak pernah. Dari tim Satu Hati itu terdiri dari relawan, perawat, fisioterapi, relawan itu ada ibu rumah tangga, ada yang masih sekolah. Awalnya kita masih muter naik sepeda motor kita muter sampai akhirnya kita mendapatkan armada ambulan untuk kita keliling menyambangi teman-teman difabel untuk program home care-nya kita. Tapi selain armada kita juga banyak dibantu oleh dari komunitas lain. Kalau misalnya kita kekurangan armada gitu, kebetulan kalau misalnya kita mau pergi kelilingnya itu bawa barangnya banyak, jadi kan harus ada tambahan armada. Kita banyak dibantu oleh armada yang ada di sini. Dan yang sudah kita miliki, alhamdulillah sekarang kita untuk alat-alat terapi kita udah punya sendiri. Jadi kalau waktunya kita ada program home care dan fisioterapi kelompok, itu kita udah punya alatnya sendiri. Dan obat-obatan juga kita udah siapkan sendiri. Bahkan nutrisi untuk teman-teman difabel yang punya luka itu juga kita berikan. Bentuknya tuh masih komunitas, jadi masih independen. Jadi ya alhamdulillah masih banyak yang peduli dengan teman-teman di luar sana,
Jadi satu hati ini sebetulnya kita punya tenaga, kita hanya punya tenaga yang bisa kita berikan, dan alhamdulillah kita banyak dapat dukungan dari para donatur, mereka yang sangat juga merasakan kepedulian untuk bisa memberikan hal yang sama untuk teman-teman yang membutuhkan. Jumlah relawan inti mungkin ada sekitar 20 ya, dan itu tersebar di beberapa daerah seperti di Gunung Kidul, Sragen, Solo, Sukoharjo, Bantul, Jogja, Magelang, Muntilan, ada di beberapa daerah lainnya juga. Kota terjauh itu Bali dan Lombok. Kita udah datang ke sana waktu itu pasca gempa Lombok ya. Sampai saat ini kami memang tidak mengkhususkan untuk teman-teman disabilitas aja. Jadi untuk masyarakat umum pun ketika kita memberikan biasanya kita rutinnya itu secara berkala, itu biasanya 2 bulan atau 3 bulan sekali memang kita adakan pemeriksaan untuk teman-teman disabilitas ini, itu mengadakan pemeriksaan kesehatan, dan itu untuk masyarakat sekitar tempat tinggal kami di Desa Birit ini, itu juga kalau mereka mau ikut serta memeriksakan kesehatan di kita juga terima. Jadi bukan untuk teman-teman disabilitas aja, jadi masyarakat umum pun kita terima. Alhamdulillah sejak bulan Agustus kemarin di Desa Birit khususnya, itu kita sudah meresmikan, kita sudah melaunching itu untuk di Jawa Tengah. Ini kita desa pertama yang diresmikan menjadi desa ramah disabilitas. Artinya dukungan dari pihak desa pun sudah sangat banyak sekali, sangat besar sekali. Kendala terbesarnya mungkin ini dari segi waktu ya, karena kan teman-teman relawan itu kan juga mereka punya kegiatan di luar satu hati. Jadi ada yang sudah bekerja, ada yang masih kuliah. Jadi mungkin untuk mencari waktu kita untuk bisa menyamakan waktu untuk kita bisa bersama-sama, misalnya berkegiatan, itu yang agak sulit sih untuk saat ini. Jadi kadang kalau kita mau berkegiatan, jadi siapa yang bisa, siapa yang bisa, istilahnya siapa yang slow berangkat. Harapan saya, mungkin juga harapan dari teman-teman tim relawan Satu Hati, kedepannya kita bisa lebih banyak lagi memberikan dampingan, memberikan bantuan dan manfaat pada yang membutuhkan dari kita, entah itu berupa dampingan untuk motivasi, entah itu berupa bantuan obat-obatan dan alat bantu. Saya berharap banyak pihak yang tergerak untuk bersama-sama memiliki visi dan misi yang sama juga dengan komunitas Satu Hati. Untuk teman-teman disabilitas, kedepannya mereka bisa menjadi mandiri terutama untuk dirinya sendiri. Mereka harus bisa bangkit. Jadi bersama kita bisa, dan saya yakin itu bersama kita bisa untuk menjadi mandiri, menjadi lebih bermanfaat lagi, dengan walaupun kondisi mereka kondisi mereka menjadi seorang difabel. Satu hati, selalu di hati, bersama kita bisa.